Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perjalanan pasukan Usra. Pasukan ini dinamakan pasukan Usra, artinya pasukan yang berangkat dalam keadaan penuh kesulitan. Dalam perjalanan, pasukan melewati Al-Hijr. Dahulu, tempat ini merupakan kediaman kaum Tsamud yang durhaka. Di lembah itu, orang-orang mengambil air untuk persediaan minum, mengingat jalan masih sangat jauh. Namun, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian minum air di sini, dan jangan pula dipergunakan untuk berwudu. Adonan gandum yang telah kalian campurkan dengan air tadi, berikan saja kepada unta, jangan kalian makan sedikit pun. Jangan kalian memasuki tempat-tempat yang dahulu dipergunakan kaum Tsamud untuk menganiaya diri mereka sendiri. Nanti kalian akan tertimpa musibah seperti yang menimpa mereka, kecuali jika kalian adalah orang-orang yang suka menangis jika mengingat dosa." Rasulullah SAW segera mempercepat jalannya melewati lembah tersebut sambil menundukkan kepala. Di suatu tempat, pasukan berkemah dan Rasulullah SAW berpesan, "Malam ini janganlah kalian keluar jika tidak disertai seorang teman." Pesan itu disampaikan karena Rasulullah SAW tahu bahwa tempat itu tidak pernah dilalui orang dan hembusan pasir yang ganas sering mengubur orang maupun binatang. Akan tetapi, malam itu ada dua orang yang melanggar pesan Rasulullah SAW. Salah seorang menghilang di bawah angin dan yang satu lagi tewas tertimbun pasir. Perjalanan kembali dilanjutkan, tetapi para sahabat sangat khawatir karena persediaan air mereka kini tidak cukup. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, awan hitam datang bergulung-gulung dan turunlah hujan lebat yang memenuhi kebutuhan semua orang. Pada lain saat, dalam perjalanan itu, persediaan makanan menipis dan para sahabat menderita kelaparan. Mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW agar diperbolehkan menyembelih unta-unta. Namun, Rasulullah SAW memerintahkan agar semuanya mengumpulkan makanan yang tersisa. Setelah terkumpul, Rasulullah SAW berdoa. Setelah itu, beliau berkata, "Ambillah dan penuhilah kantong-kantong kalian." Maka para sahabat memenuhi kantong-kantong mereka sampai penuh. Kemudian mereka makan sampai kenyang. Namun makanan itu masih tersisa. Rasulullah SAW pun mengucapkan kalimat syahadah dan bersabda, "Tidaklah seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat itu tanpa ragu, maka kelak ketika berhadapan dengan Allah, ia pasti akan masuk surga." Keberanian Rasulullah SAW dan para sahabatnya menantang kekuatan yang jauh lebih besar bersumber pada rasa percaya diri. Orang Islam adalah kaum yang sepatutnya percaya kepada diri sendiri, sebab kekuatan yang ada pada dirinya digantungkannya kepada kekuatan yang mengatur alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan Romawi mundur. Akhirnya Rasulullah SAW tiba di Tabuk. Mereka segera menyiapkan diri untuk bertempur. Di hadapan pasukannya, Rasulullah SAW berpidato dengan penuh semangat.
mengingatkan akan kebaikan dunia dan akhirat yang bisa dicapai dengan berjuang bersungguh-sungguh. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi kabar gembira dan kabar kemenangan pasukan yang tadinya begitu letih, kini berubah menjadi pasukan berhati baja yang siap mati membela Islam. Kebulatan tekad pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terdengar oleh musuh. Keberanian Romawi ciut mendengar kehebatan pasukan Muslim menyeberangi gurun tandus dan cuaca yang sangat panas dan ganas dengan bekal seadanya. Tidak akan ada satu kekuatan pun yang mampu menahan pasukan setangguh itu. Dihantui rasa takut, pasukan Romawi yang tersohor itu pun bergerak mundur. Sebelum lawannya terlihat, mereka berpencar dan kembali ke daerah masing-masing. Kemenangan tanpa bertempur ini melambungkan nama pasukan Islam. Berduyun-duyun para pembesar di daerah-daerah perbatasan Romawi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdamai. Para penduduk Jarba, Ajruh, dan Aila menyatakan tunduk di bawah pemerintahan Muslim. Penduduk suatu daerah yang tunduk kepada pemerintah Muslim, namun tetap mempertahankan agama mereka, wajib membayar jizyah berupa sejumlah uang. Dengan demikian, pasukan Muslim akan datang membela apabila suatu saat musuh menyerang daerah itu. Penduduk Aila yang beragama Nasrani adalah termasuk di antara mereka yang membayar jizyah. Yuhanah bin Rub'ah, pemimpin Aila, datang dengan salib emas di dadanya. Ia membawa hadiah dan menandatangani perjanjian damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberinya mantel tenunan Yaman dan menerima Yuhanah dengan santun. Namun, Uqaidir bin Abdul Malik Al-Kindi, orang Nasrani yang memimpin penduduk Dumatul Jandal, malah meminta bantuan pasukan Romawi untuk melawan tentara Muslim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Khalid bin Walid beserta 500 pasukan berkuda untuk melawannya. Dengan diam-diam tapi sangat cepat, Khalid bin Walid menyerang pada waktu malam. Ia berhasil menawan Uqaidir yang tengah berburu lembu liar. Maka Dumatul Jandal pun takluk. Mereka menyerahkan 2000 unta, 800 kambing, 400 wasak gandum, dan 400 baju besi. Uqaidir pun masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi sekutu kaum muslimin. Keperkasaan pasukan Muslim bersumber dari rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan merasa takut mengarungi lautan kehidupan. Dia tidak percaya bahwa akan ada kekuatan di alam ini yang sanggup merintanginya kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak percaya bahwa dia akan ditimpa bahaya kalau tidak telah tertulis lebih dahulu dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.